Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan melaksanakan ibadah seperti ini. Dan saat ini saudara, kita diajak untuk menyatakan Allah Tritunggal dengan terlibat memulihkan ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini gereja-gereja merayakan dan menghayati Minggu Trinitas. Lambangnya seperti ini, Minggu Trinitas. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita menjumpai kata Trinitas di dalam Alkitab? Saya yakin kita belum dan tidak akan pernah menemukannya. Trinitas merupakan doktrin gereja yang dikembangkan di kemudian hari. Sebagai doktrin, Trinitas ini ada dalam gereja karena penghayatannya terhadap misteri Allah. Gereja meyakini bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi manusia. Maka benar saudara, ketika ada ungkapan bahwa jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang engkau definisikan itu bukanlah Allah. Saudara, ungkapan ini menjelaskan bahwa kekuasaan Allah adalah tidak terbatas. Misteri tentang Dia tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Jika Allah tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, mengapa kok doktrin Trinitas ini masih dipertahankan oleh gereja, bahkan dirayakan, dihayati secara liturgis? Ya, saudaraku, menghayati, merayakan Trinitas bukan berarti kita harus mengerti semuanya tentang Dia. Bahkan bukan semata-mata demi menemukan penjelasan ilmiah yang masuk akal. Menghayati, merayakan dapat dilakukan melalui pengalaman kita. Mengalami, merasakan karya Trinitas, karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tentunya saudara, hanya dengan anugerah serta hikmat Tuhan sajalah kita semua dapat mengimani paradoks tentang Trinitas ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini secara khusus di ayat yang ke-19, Yesus meminta kepada 11 muridnya untuk pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, ada 2 hal yang patut kita garis bawahi dalam ayat yang ke-19 ini. Yang pertama, Yesus meminta para muridnya, ke-11 muridnya, untuk pergilah. Jadi setelah para murid mantap menjadi murid Yesus, mereka diminta untuk meninggalkan Galilea. Kita perlu ketahui bersama bahwa Galilea merupakan tempat yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan iman para murid Yesus. Karena di Galilea inilah iman mereka bertumbuh dan berkembang. Namun Yesus kali ini meminta mereka agar keluar supaya mereka menjangkau seluruh bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengenakan frasa seluruh bangsa, itu artinya tidak ada bangsa yang dikecualikan dan juga tidak ada bangsa yang diistimewakan. Jadi semua bangsa harus menjadi murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, rumusan baptisan atas nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus ternyata menunjukkan persekutuan, menunjukkan relasi yang erat, yang akrab antara kehidupan dan karya Yesus dengan Bapanya dan juga dengan Roh Kudus. Dan disinilah saudara, kita semua dapat menemukan penghayatan tentang Trinitas. Dalam persekutuan yang erat, yang akrab itu, terjadi persekutuan ilahi. Dan dengan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ternyata kita semua sudah dibaptis, nggih? Telah dihisap ke dalam persekutuan Trinitas. Ya, penghisapan ke dalam persekutuan Trinitas ini menunjukkan pada hakikat penciptaan, saudara. Di mana manusia dalam bacaan Kejadian tadi dikatakan bahwa diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Seorang teolog, pendeta sekaligus penulis, Joas Adi Prasetya, menyebut bahwa Allah menciptakan manusia berdasarkan sebuah citra yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu citra atau gambar Allah. Saudara, ini merupakan signifikansi yang pertama dari doktrin Tritunggal, yaitu ketika manusia mencerminkan persekutuan ilahi di dalam kehidupan sosialnya sekaligus di dalam kehidupan komunalnya di dalam dunia. Dan ketika kita mencermati hal ini, saudara, tampaklah bahwa Trinitas adalah sebuah pengajaran tentang relasi dan partisipasi. Ajaran tentang Allah Tritunggal barulah bisa kita maknai jika dikaitkan dengan karya serta relasinya bagi manusia di dalam dunia. Sebenarnya sebelum mempersiapkan khotbah ini sekitar hari Rabu atau Selasa, kami pendeta-pendeta di Klasik Solo berdiskusi. Bahasanya tentang Trinitas, tapi harus disampaikan dalam durasi khotbah, apalagi khotbah dengan media seperti ini. Kayaknya kok susah sekali. Harusnya membahas tentang Trinitas itu dalam seminar. Ya, tapi bagaimanapun juga kita harus mampu mengartikulasikannya kepada jemaat dalam durasi khotbah yang mungkin sangat singkat. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam Minggu Trinitas ini kita semua diundang untuk berpartisipasi. Kita diundang untuk mengambil bagian di dalam persekutuan Allah. Kita diajak untuk menari-nari dalam tarian ilahi. Kita diajak untuk berkarya dalam karya ilahi. Mengapa? Saudara, sebab karena kejatuhan manusia dalam dosa ternyata sudah merusak segalanya. Merusak relasi manusia dengan Allah, merusak relasi manusia dengan sesama, dan juga telah merusak alam oleh karena keserakahan kita. Kuasa yang diberikan Allah kepada kita tak sepenuhnya dikerjakan dengan bertanggung jawab, tetapi seringkali digunakan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Dan saat ini saudara, di tengah keprihatinan dunia atas bencana global ini, sebenarnya ada yang patut kita syukuri. Ada hikmah yang patut kita syukuri. Karena ternyata kita sudah, bahkan terus diajak untuk berperan aktif dalam pemulihan alam. Setidaknya selama kurang lebih 3 bulan ya, hampir 3 bulan kita melaksanakan himbauan pemerintah untuk stay at home sebelum kita akan menyongsong new normal.
Ternyata kita sudah membantu alam. Yang pertama, kita sudah membantu alam dalam menstabilkan kondisinya. Lapisan ozon yang tadinya berlubang, kini juga semakin rapat. Es di kutub utara, di kutub selatan juga sudah mulai membeku lagi. Bahkan udara dapat kita rasakan bersama, udara kita semakin bersih dan segar. Lebaran kemarin pun, tak banyak hewan yang harus meregang nyawa untuk dijadikan hidangan. Dan beruntungnya kita sebagai JSP, kita memiliki Taman Eden, di satu sisi sebagai PEJ, di satu sisi kita mendukung tatanan alam. Ada upaya untuk melakukan penghijauan. Dan selain itu juga, saya turut berbahagia dan bangga. Karena keluarga-keluarga di JSP sudah memiliki kesadaran untuk menanam berbagai macam tanaman di rumah. Ada sayuran, ada bunga-bungaan, bahkan ada tanaman kayu yang keras. Saya pun melakukan itu di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui konsep Trinitas inilah, kita semua diajak untuk terlibat aktif memulihkan ciptaannya sebagai bagian dari ekspresi iman kita kepada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Selamat menyatakan karya Allah Tritunggal dengan terlibat memulihkan ciptaannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.